Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk di pelajaran agama di kelas 7. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Immanuel, Tuhan beserta kita. Hari ini kita masuk lanjutan materi di kelas 7. Minggu lalu kita masuk indahnya mengampuni. Hari ini kita bicara mengenai tokoh Alkitab yang mau mengampuni saudara-saudaranya, yaitu mengenai kisah Yusuf. Kita ikuti. Sebelum kita mulai belajar, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu hari ini. Kami masih boleh mengikuti proses pembelajaran secara daring. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan masuk materi agama di kelas 7 dengan judul bagaimana mengampuni, belajar dari tokoh Alkitab Kisah Yunus. Tuhan, ajar kami dapat mengampuni saudara kami, terlebih keluarga kami yang telah memiliki kesalahan kepada kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, pengampunan yang terlebih dahulu datang kepada kami hanya melalui daripada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kami percaya urapan Roh Kudus menaungi anak-anak kami pribadi lepas pribadi hari ini, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Dari urapan Roh Kudus kami dapat mengerti setiap slide-slide yang akan diterangkan oleh Ibu Guru kami. Terima kasih ya Yesus buat segalanya. Limpahkan anugerah-Mu ya Bapa, atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan mau mendengarkan doa kami. Demikianlah doa kami ya Tuhan, terima dan sempurnakanlah hanya melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memuji dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan doanya, yang sudah melaksanakan doanya. Ibu percaya kamu terus serta berdoa bersama-sama dengan Ibu. Teman-teman yang baik, anak-anak Ibu, di kelas 7 SMP minggu lalu kita ada masuk materi indahnya mengampuni. Sekarang katanya bagaimana mengampuni, belajar dari tokoh Alkitab Kisah Yunus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, kamu diharapkan untuk dapat menjelaskan arti mengampuni. Kedua, kamu dapat menjelaskan bagaimana harusnya kita mengampuni. Ketiga, katanya menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah melakukan untuk manusia melalui kisah Yusuf. Setelah minggu lalu kita mengikuti apa itu mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni, sekarang kita belajar bagaimana mengampuni, belajar dari tokoh Alkitab Yusuf yang mengampuni saudaranya. Kisah Yusuf. Ada muncul dua pertanyaan yang harus kamu kerjakan. Pertanyaan pertama ini tugas ya nak. Teladan apa yang boleh kamu ambil dari kisah Yusuf yang akan kita masuki materinya. Yang kedua, dalam kisah Alkitab, kisah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya terdapat pada nas Alkitab. Di mana nas Alkitabnya? Sehingga kamu harus ikuti setiap slide-slide yang akan diberikan oleh ibu guru kepada kamu. Kisah Yusuf tertulis pada Kejadian 37, Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Yusuf adalah anak dari Yakub dan ibunya Rahel. Yusuf memiliki saudara-saudara 11 orang banyaknya. Mereka keluarga yang cukup besar, akan tetapi Yusuf memiliki saudara-saudara yang tidak cukup baik. Namun dari kisah hidupnya, Yusuflah yang membawa keselamatan, hidup dan kebaikan bagi semua saudara-saudara Yusuf di kemudian hari. Nah, muncul tiga pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf? Yuk kita simak kisah Yusuf. Ingat anak-anak, tugas kamu ada 3 di situ ya. Kamu ikutin. Nah, kamu bisa lihat gambarnya. Di situ ada gambar istri daripada Yakub. Yakub itu memiliki sebenarnya dua istri sahnya, ya. Tetapi istri-istrinya ini memberikan hambanya, pelayannya untuk Yakub supaya melahirkan keturunan yang lebih banyak lagi. Ya, istri pertamanya itu Lea. Lea menghasilkan ada 6 keturunan. Lihat tanda panahnya nak. Ada Ruben, Simeon, Lewi. Dari keturunan Yehuda akan lahir Yesus, Isezar, Zebulon. Nah, Lea memberi budaknya Zilpah, hambanya, untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi keturunan, yaitu Zilpah. Zilpah menghasilkan 2 anak laki-laki, Gad dan Asher. Nah, ketika itu Rahel belum dikaruniai, sehingga Rahel harus membeli hamba perempuannya, pelayan perempuannya Bilha. Bilha melahirkan Dan dan Naftalin. Nah, setelah Bilha mendapatkan anaknya, Rahel dikaruniai Tuhan buah rahimnya, menghasilkan 2 keturunan. Itulah Yusuf dan adiknya Benyamin. Nah, ke-12 saudara-saudara Yusuf. Dari sini kita belajar bahwa berkat Tuhan besar atas keluarganya. Nah, coba lihat gambarnya.
Inilah keseluruhan anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf yang nantinya akan disebut sebagai Israel, dan dari mereka lah keturunan Israel, sehingga bangsa inilah disebut sebagai bangsa umat pilihan Allah. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulun, Yusuf, Benyamin. Dan anak terakhirnya yang ke-12 itu Dina, ya. Anak Dina katanya perempuan sendiri, tinggal di kota Kanaan, bapaknya Yakub, tapi dari empat orang ibu. Yusuf adalah anak yang taat dan takut pada Tuhan. Ini kisah Yusuf, kita masuki kisahnya. Takut pada Tuhan. Ketika ia selesai mengerjakan tugasnya pada malam harinya, seperti biasanya malam itu ia tertidur dan bermimpi. Mimpinya apa? Coba lihat, perhatikan gambarnya. Apa itu ya? Semacam ilalang ya, berkas-berkas gandum milik saudaranya seperti tanaman padi datang kepadanya, dan berkas gandum miliknya berdiri, dan teman-temannya, berkas-berkas gandum teman-teman yang lain tunduk menyembah gandum milik Yusuf. Itu membuat pikirannya menjadi apa ya artinya. Nah, di hari keduanya, di malamnya yang sama, Yusuf kembali bermimpi. Apa mimpinya? Matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf menceritakan mimpi yang dia alami kepada ayahnya Yakub. Yakub mengetahui apa makna mimpi anaknya itu, namun tidak diberitahukannya makna sesungguhnya kepada Yusuf. Bahkan Yakub menyangkal kepada Yusuf, masakan aku dan ibumu dan saudara-saudaramu Yusuf sujud ke tanah menyembah kepadamu? Seru Yakub. Dengan iri hati semua saudara-saudara Yusuf mendengar, mulai membenci. Awal membenci yang pertama, mendengar mimpi dari Yusuf, saudara-saudara yang sudah mulai ada sedikit gejolak-gejolak. Inilah dasar pertama yang membuat saudara-saudara Yusuf membencinya. Perhatikan, setelah Yusuf menceritakan itu, dia bagaimana ini ya, saudara-saudara yang sudah mulai tidak suka padanya. Perhatikan gambarnya, nak. Ya. Nah, mulai dari cerita mimpi-mimpi Yusuf inilah yang membuat saudara-saudara mulai berpikir untuk berbuat jahat. Bagaimana caranya agar mimpi Yusuf tersebut tidak terwujud? Masakan saya abangan lebih tua daripada Yusuf harus tunduk sujud menyembah? Tidak akan mungkin. Pikiran saudara-saudaranya, muncullah ide untuk membunuh Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur. Dan mereka sepakat akan mengatakan kepada ayahnya nanti bahwa Yusuf telah dimakan hewan buas. Namun Ruben dan Yehuda menolak untuk menumpahkan darah saudaranya itu. Ia mengatakan lebih baik untuk menjual Yusuf. Jadi untungnya ada kepada orang Mesir, seorang Potifar, pegawai istana, ya, pegawai istana Firaun, kepala pengawal Raja Mesir. Untuk apa? Dijual, untuk dijadikan budak. Nah, ketika itu setelah mereka buang ke dalam sumur, mereka angkat dan mereka jual Yusuf. Ya, mereka menjual Yusuf dan melepaskan jubah kesayangannya tadi, karena ketika dia cerita ayah Yusuf sudah menyediakan satu jubah yang mewah, jubah yang mahal dipakaikan oleh Yusuf. Nah, jubah itulah dilepaskan mereka dan memotong seekor kambing domba, dan darah kambing itu dicurahkan di atas kain Yusuf, baju Yusuf. Sehingga mereka saudara-saudara mengatakan bahwa Yusuf telah mati dimakan hewan buas. Di Mesir Yusuf diberkati Tuhan karena dia selalu taat, sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumah Potifar. Namun itu bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Dia difitnah oleh istri Potifar karena Yusuf memiliki paras wajah yang rupawan. Istri Potifar menggoda Yusuf, namun Yusuf tidak tergoda. Sehingga apa? Sehingga istri Potifar memfitnah Yusuf di hadapan Potifar suaminya, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Teman-teman, bukan hanya sampai di situ aja. Di dalam penjara dia mendapatkan kepercayaan karena dia anak yang baik untuk menjadi penjaga di penjara itu. Saat tinggal di penjara, dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti raja yang masing-masing ketika itu dia memiliki mimpi. Nah, mimpi mereka ceritakan, Yusuf mendengar dan mereka ceritakan terhadap Yusuf. Yusuf mengartikan mimpi itu. Ternyata ketika lepas dari penjara, mimpi yang diartikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi, terkabul. Nah, muncul keempat pertanyaan. Coba ceritakan apa yang menjadi mimpi juru minuman raja dan juru roti raja.
beserta dengan arti mimpi mereka yang disebutkan oleh Yusuf. Kamu cari sendiri, baca Alkitabnya nanti. Tadi nas Alkitabnya sudah muncul di slide pertama tadi ya sayang. Suatu ketika Firaun memiliki gundah gulana. Ini awalnya bagaimana Yusuf bisa diangkat menjadi pemimpin di kota Mesir. Kecemasannya datang dari mimpi-mimpi Firaun, ya. Ia mencari alih-alih penafsir mimpi untuk menafsirkan mimpinya, namun tidak seorang pun dari penafsir mimpi istana dapat mengartikan dan membuat hati raja tenang, karena tidak ada yang mampu. Tapi juru minuman teringat akan Yusuf dan menyampaikan kepada raja bahwa ada seorang anak laki-laki di dalam penjara mampu mengartikan mimpi seperti saya. Firaun mendengarkannya, kemudian Firaun memanggil Yusuf. Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Firaun bermimpi bahwa suatu ketika dia bertemu dan melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dan bagus rupanya. Dan di sudut yang lain, di tepi sungai, dia melihat di tepi sawah itu ya, dia juga melihat ada 7 ekor sapi yang kurus badannya. Nah, ke-7 ekor sapi ini memakan ke-7 ekor sapi yang kurus-kurus tadi. Aduh, apa artinya? Nah, di hari kedua dia mimpi lagi, di hari sebelumnya dia mimpi lagi. Saya melihat setangkai gandum yang berdiri dari 7 bulir gandum yang berisi dan masak. 7 bulir gandum. Setelah itu dia melihat lagi ada 7 bulir gandum yang kurus dan kering, tidak ada isinya. Dan ini hal yang sama terjadi. Ke-7 bulir gandum yang kurus ini kebalikannya, memakan 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk dan bagus rupanya. Kebalikan, tadi lembunya dimakan, yang gemuk makan yang kurus. Sekarang katanya ini bulir padi yang kurus memakan bulir padi yang gemuk. Apa artinya? Aduh, segera Firaun merasa, aduh apa artinya ini? Ya, Yusuf pun mulai mengartikan mimpinya. Dia mengatakan, Tuan mungkin panggilannya atau apa panggilannya terhadap raja mungkin begitu. Dia menyampaikannya, Mesir akan mempunyai 7 tahun masa panen yang besar, ya, dan 7 tahun masa panen yang buruk, akan terjadi bencana kelaparan, akan banyak kekurangan makanan. Kedua arti mimpi itu sama. 7 sapi yang gemuk dan 7 bulir yang berisi penuh, berarti 7 tahun, dan 7 sapi yang kurus serta 7 bulir gandum yang kering mengartikan 7 tahun lainnya akan terjadi bencana kelaparan. Sehingga Yusuf berkata kepada Firaun, pilihlah Tuan seorang yang bijaksana dan berikanlah kuasa kepadanya untuk dapat mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun yang baik. Selama 7 tahun ke depan ini hasil panen akan berlimpah luas. Maka 7 tahun setelahnya akan terjadi bencana kelaparan. Tidak ada sebongkah tanah pun akan menghasilkan makanan atau tumbuhan. Akan terjadi bencana kekeringan. Maka orang-orang tidak akan menderita Tuhan ketika 7 tahun masa kelimpahan itu kita menimbun makanan katanya. Ya, sedikit demi sedikit itu dilakukan oleh raja, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Yusuf. Firaun senang akan pikiran itu, lalu ia memilih Yusuf untuk melakukan pengumpulan makanan itu. Ternyata Yusuf yang dipilih. Yusuflah orang, mulai dari situ Yusuflah menjadi orang yang sangat penting di kota Mesir bagi Firaun. 8 tahun kemudian, selama musim kelaparan, karena ternyata benar-benar terjadi, ya, bencana kelaparan itu pun datang. Selama musim kelaparan, Yusuf melihat beberapa orang datang. Ketika itu, tahukah engkau siapa mereka? Mereka adalah ke-10 kakak Yusuf. Ayah mereka Yakub telah menyuruh mereka ke Mesir karena mereka sudah banyak berkumandang di Mesir tidak ada bencana kelaparan. Mereka penuh dengan kecukupan, tidak ada yang kelimpahan atau kemelaratan untuk dalam hal makanan, ya. Sehingga ayahnya menyuruh mereka, pergilah ke Mesir, belilah bahan makanan yang bisa kita makan. Yusuf mengenali saudara-saudaranya karena saudaranya sudah tumbuh dewasa, sedangkan ketika itu Yusuf dijual masih terlalu muda. Jadi Yusuf sudah tumbuh dengan paras wajah sama seperti kamu anak-anak ibu. Dulu SD muka kamu tidak begitu handsome, sekarang sudah mulai agak seperti berbentuk wajahnya, ya, sudah mulai dibilang ih ganteng banget, cantik banget gitu ya. Karena Yusuf sudah mulai dewasa dan karena ia mengenakan pakaian yang sungguh mewah dan berbeda dari saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya tidak dapat mengenal Yusuf. Setibanya di Mesir, mereka semua dijamu dengan baik oleh Yusuf.
didudukkan sesuai urutan kelahiran mereka, dan kepada Benyamin diberikan makanan paling banyak karena dia adalah saudara kandung yang sama, dilahirkan oleh ibu yang sama tadi. Pada waktu pulang, Yusuf menyuruh anak buah daripada Yusuf, ya, pengawalnya, memasukkan piala perak ke dalam kantong makanan Benyamin. Ya, Yusuf ingin menguji kesetiaan saudara-saudaranya apakah masih sama seperti dulu. Kemudian saudara-saudaranya itu berangkat meninggalkan karena mereka tidak tahu bahwa di dalam karungnya sudah ada piala perak tadi, ya. Berapa menit kemudian Yusuf kembali menyuruh pengawal itu untuk memanggil kembali pulang untuk memeriksa. Maka Benyamin ditahan karena ternyata piala perak itu ada dalam karung mereka. Sedangkan yang lainnya disuruh untuk pulang meneruskan perjalanan pulang mereka. Namun seluruh saudara-saudara Yusuf tidak mau dan ikut kembali menghadap Yusuf dengan Benyamin. Yusuf tidak tahan lagi melihat perlakuan saudara-saudaranya. Dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya sambil menangis keras. Yusuf teringat akan mimpinya pada waktu ia masih muda. Di dalam mimpinya ia melihat saudara-saudaranya tunduk menyembah, itulah 11 bintang tadi. Maka Yusuf sekarang mengerti bahwa Allah yang telah mengirimkannya ke Mesir untuk maksud yang baik. Padahal kalau kita ikuti tadi, sungguh kejam banget saudaranya. Tidak ada perlakuan untuk kata saudara, ayah sama. Begitulah kisah seorang Yusuf. Ibu harapkan kamu dapat mengikuti pelajaran hari ini. Sebagai anak muda di kelas 7, kita pasti belajar banyak dari sikap dan karakter yang ditunjukkan Yusuf. Setiap proses yang Tuhan berikan telah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang sanggup berkontribusi bagi bangsanya. Mari kita sebagai remaja-remaja Kristen di kelas 7, anak-anak Tuhan, sama-sama mewujudkan sikap dan karakter yang Yusuf ajarkan kepada kita, yaitu melalui 4 pokok bagian. Yang pertama, apa yang Yusuf lakukan? Dia takut akan Tuhan. Yang kedua, apa? Dia mengasihi orang yang berbuat jahat padanya. Dia mengampuni orang yang berbuat jahat padanya. Yang ketiga, apa? Dia mengandalkan Tuhannya dalam setiap pekerjaannya. Yang keempat, apa? Walaupun dia dalam penjara, walaupun kehidupannya seperti awalnya tadi begitu kejam, tapi dia bertanggung jawab melakukan setiap pekerjaannya. Jadi kita simpulkan dari semuanya, pengampunan yang kita berikan kepada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dari dalam hati dan dari ketulusan hati kita sendiri. Maka dengan demikian pengampunan itu harus mengandalkan hikmat dari Tuhan supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahanmu. Sebesar apapun anak-anak ibu, dan sesakit apapun kesalahan yang kamu terima dari orang lain, kamu dan kita semua harus mengampuni. Supaya apa? Supaya berkat Allah dalam kehidupan kita dapat kita terima sepanjang waktu melalui Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita juga. Anak-anak ibu, jika ada pertanyaan yang tidak kau mengerti boleh ditanyakan kembali, dan ingat itu ada 4 soal yang perlu kamu jawab. Nanti selesai kamu jawab, kamu akan kirim ke GC dengan poinnya. Jangan masukkan ke dalam forum ya nak, nanti ada masuk tugas kelas ya, sesuaikan dengan judul materi, pokok bahasan di setiap pertanyaan. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Proses belajar secara daring untuk hari ini di kelas 7, belajar dari tokoh Alkitab kisah Yusuf. Kami mau mengampuni sesama kami Bapa, memperdalam diri kami untuk tetap menerima segala apapun sakit hati yang telah diberikan oleh orang lain, untuk kami hapuskan ya Tuhan, tidak kami ingat kembali. Karena kami tahu Tuhan, kami juga manusia yang penuh dengan dosa di hadapan-Mu. Kami juga menginginkan ya Bapa, pengampunan yang penuh daripadamu, supaya berkat-berkat daripadamu ya Tuhan kami dapat peroleh dengan baik. Bapa yang baik, di atas segalanya juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami.
Tuhan, limpahkan mereka kesehatan, limpahkan mereka yang rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Limpahkan kepada orang tua kami ya Tuhan roh kebijaksanaan, dan jauhkanlah dari kami kiranya ya Tuhan dalam keluarga kami segala macam mara bahaya dan penyakit yang sedang melanda di dunia ini. Kami percaya ya Yesus, anak-anak kami saat ini sedang berdoa dan memohon. Tidak ada yang mustahil Bapa dalam kehidupan kami jika kami mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pemberkatan yang Kau berikan melalui nafas kehidupan kami. Kami percaya Bapa proses belajar dan perjalanan singkat dalam kehidupan kami ini kami akan lalui hanya dalam pertolongan nama-Mu saja. Termulia dan terbesar nama-Mu ya Tuhan sekarang sampai segala abad. Inilah doa kami, sempurnakanlah ya Bapa dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan tetap sehat, tetap semangat. Shalom anak-anak Ibu.